banyak dari Sobat Epic yang kagum dengan Rafathar dan Ryanza yang sudah menjadi YouTuber sejak kecil. Mereka punya kekayaan yang melimpah karena konten-konten video mereka yang sangat laris. Nah, kalau YouTuber cilik satu ini berasal dari Amerika dan punya kekayaan fantastis juga. Siapakah dia? Mari kita kupas kehidupannya sebagai miliarder YouTube sekarang. Jika kalian mengenal bocah kecil ini, maka kalian masih sangat-sangat muda atau kalian tahu persis apa yang sedang populer di YouTube saat ini. Karena anak kecil ini bernama Ryan Kaji dan tidak lain merupakan YouTuber paling sukses secara finansial di dunia saat ini. Ya, kalian tidak salah dengar. Ryan yang berusia 9 tahun ini menjadi terkenal karena bermain dengan mainannya di depan kamera. Ia kini memiliki lebih dari 26 juta subscribers dan lebih dari 42 miliar penonton di channel YouTube-nya Ryan's World. Hebatnya, murid sekolah dasar ini memperoleh penghasilan luar biasa sebesar 26 juta dolar Amerika, yaitu 404 miliar rupiah hanya dari YouTube pada tahun 2018. Dan ia juga dinobatkan sebagai YouTuber dengan bayaran tertinggi di dunia oleh majalah Forbes selama 2 tahun berturut-turut. Pada usia 9 tahun, Ryan telah mencapai apa yang tidak mungkin dicapai oleh kebanyakan orang. Ia menjalani kehidupan mewah dan tinggal di rumah-rumah paling indah di Amerika Serikat. Tapi bagaimana seorang anak bertitel miliarder ini menghabiskan kesehariannya yang direkam hampir sepanjang waktu oleh kamera, dan bagaimana Ryan menanggapi ketenarannya? Video kali ini cukup mind-blowing nih guys, tonton terus di Story Epic ya! Oh by the way, para Sobat Epic di sini ada yang berharap punya channel YouTube sendiri nggak saat kalian masih kecil atau kalian punya YouTuber cilik favorit? Kalian bisa jawab di kolom komentar ya, karena kami penasaran nih guys! Nah, sebelum kita melihat gaya hidup Ryan saat ini, mari kita kupas lagi terlebih dahulu siapa sebenarnya anak berusia 9 tahun ini. Ryan lahir di Amerika Serikat pada tahun 2011. Ibunya, Loan Kaji, berasal dari Houston, Texas dan merupakan anak dari imigran Vietnam. Dia bertemu dengan Sean Guan, seorang mahasiswa pertukaran pelajar dari Jepang di Texas Tech University pada tahun 2009 dan jatuh cinta padanya. Putra mereka, Ryan, lahir 2 tahun kemudian dan Sean tinggal bersama keluarganya di Amerika Serikat. Di sana, ia bekerja sebagai insinyur sipil, sementara ibunya, Loan, bekerja sebagai guru kimia di sekolah menengah setempat. Pada tahun 2014, saat dia baru berusia 3 tahun, Ryan pertama kali bersentuhan dengan YouTube dan melihat video unboxing yang menampilkan anak-anak yang membongkar mainan dan kemudian memainkannya di depan kamera. Ryan pun bertanya kepada ibunya mengapa dia tidak bisa melakukan hal serupa, dan tidak lama kemudian Loan meluncurkan channel Ryan Toys Review. Dalam video pertamanya, dia dan ibunya membongkar sebuah mainan kereta api dan memainkannya di kamar. Ketika video pertama tersebut sangat sering ditonton, Loan mulai mengunggah video putranya hampir setiap hari, dan hanya dalam waktu 4 bulan, ia berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang guru untuk berkonsentrasi penuh pada karir YouTube putranya. Kesuksesannya dimulai dari video di mana Ryan diberi kejutan dengan sebuah telur besar yang penuh dengan mainan. Video tersebut akhirnya membawa Ryan pada ketenaran. Videonya sendiri kini telah mencapai total penonton sebanyak 2 miliar. Wah, benar-benar luar biasa ya guys. Dalam 5 tahun terakhir, konten video Ryan telah menjadi jauh lebih profesional dan beberapa di antaranya bahkan menggunakan animasi komputer. Fokusnya juga telah bergeser dan Ryan sekarang membuat konten mengenai eksperimen ilmiah serta mainan di mana ia mendorong para penontonnya untuk ikut mencoba. Orang tua Ryan dan kedua adik perempuannya, Emma dan Kate, juga sering muncul dalam videonya dan seluruh keluarganya sekarang bahkan memiliki channel YouTube sendiri yang juga telah ditonton lebih dari 7 miliar kali. Namun Ryan Kaji kini lebih dari sekadar anak kecil dengan channel YouTube yang sukses. Dia telah lama menjadi sebuah merek dagang tersendiri sebab wajahnya menghiasi kemasan mainan dan termasuk mainan yang populer, pakaian, bahkan video game yang kini dijual dengan namanya. Dia juga memiliki acara TV sendiri di Nickelodeon selama lebih dari 1 tahun yang sering menampilkan tamu kejutan seperti musisi Dave Grohl. Tapi bagaimana sih kehidupan seorang jutawan YouTube berusia 9 tahun ini dan berapa banyak waktu yang diinvestasikannya untuk channel YouTube-nya? Ryan Kaji sebenarnya masih tinggal di Texas bersama orang tua dan 2 saudara perempuannya. Tapi saat keluarganya melakukan perjalanan ke Los Angeles untuk syuting, anak sekolah ini menjalani kehidupan sebagai bintang Hollywood sungguhan, tentunya secara harafiah, sebab lokasi film mereka terletak di tengah-tengah Hollywood Hills.
Selain pemandangan kota metropolis yang luas, properti keluarga ini juga memiliki kolam renang dan jacuzzinya sendiri. Kerajaan bisnis yang dibangun Ryan dan orang tuanya kini terlihat mencengangkan, dengan penghasilan mencapai 26 juta dolar, sekitar 404 miliar rupiah tahun lalu. Namun demikian, Loan dan Sion berkali-kali menjelaskan bahwa putra mereka adalah kekuatan pendorong di balik kesuksesan YouTube mereka. Itulah mengapa mereka ingin memberikan anak berusia 9 tahun itu kehidupan yang benar-benar normal. Namun kehidupan sehari-hari Ryan sendiri jauh dari kata normal. Meskipun anak berusia 9 tahun ini masih bersekolah seperti anak seusianya, namun kesehariannya di rumah selalu ditemani oleh kamera hampir setiap saat. Seperti yang sudah disebutkan, penonton channel YouTube-nya tidak hanya dapat melihat review mainan, tetapi juga rutinitas sehari-hari dalam kehidupannya seperti makan siang atau ketika mengerjakan PR. Dan karena Ryan mempublikasikan video baru di channel YouTube-nya hampir setiap hari, dia harus terus-menerus memproduksi konten baru setelah mengerjakan PR dari sekolahnya. Keluarga ini sekarang juga menyewa studio mereka sendiri, di mana mereka sering merekam konten video yang penuh warna dan mencolok. Timnya juga telah berkembang dan sang ibu, Loan, biasanya bertanggung jawab atas rekaman. Meskipun begitu, mereka sekarang mempekerjakan juru kamera, editor, dan kadang-kadang bahkan aktor yang mereka sewa sendiri. Tidak ketinggalan, video mainan Ryan tetap menjadi pilar terpenting dalam kesuksesannya. Hal itu rupanya karena video Ryan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku konsumen, yaitu para penonton cilik dan orang tua mereka, sehingga perusahaan-perusahaan mainan yang besar beramai-ramai ingin berkolaborasi dengan bocah berusia 9 tahun ini. Menurut Ryan sendiri, dia dikirimi banyak mainan dan bisa memilih mainan yang terbaik. Namun murid sekolah dasar ini tidak menyimpan sebagian besar mainan itu untuk dirinya sendiri. Ibunya baru-baru ini menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa Ryan memberikan sebagian besar mainan tersebut kepada teman-teman dan teman sekelasnya atau menyumbangkannya untuk amal. Namun ketenaran Ryan yang luar biasa telah memberikan beberapa hambatan di kehidupannya sebagai seorang anak kecil. Dia dikenali hampir dimanapun dia pergi di depan umum, sehingga dia bahkan tidak bisa pergi berbelanja bersama orang tuanya dengan tenang. Ryan juga dikatakan sering meninggalkan kelas lebih awal di sekolah karena dia sering dikepung oleh teman sekelasnya yang penasaran akan dirinya saat istirahat. Secara garis besar, Ryan tidak suka berada di tempat umum karena dia merasa cemas dan merasa selalu diawasi. Namun ketenaran dan yang paling penting kekayaan juga memiliki banyak aspek positif. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam liburan keluarga Kaji. Liburan mereka sama sekali tidak biasa, karena sementara keluarga lain yang terdiri dari 5 orang mungkin hanya mampu membeli paket wisata berkemah, anak berusia 9 tahun ini terbang dalam kemewahan bersama anggota keluarga lainnya dengan jet pribadi sewaan atau kelas bisnis. Dan tujuan liburannya pun tidak biasa. Tahun lalu Ryan menjadi tamu di kapal pesiar terbesar di dunia dan berlayar melintasi Karibia. Di sana, keluarga ini tidur di suite keluarga seluas 125 meter persegi yang tidak hanya memiliki 2 kamar tidur, balkon besar, dan ruang bermainnya sendiri, tetapi juga perosotan raksasa yang menghubungkan 2 lantai. Meskipun Ryan tampaknya menjalani kehidupan yang sempurna, keluarga ini berulang kali dikritik. Tidak seperti di Jerman, tidak ada hukum di Amerika Serikat yang mengatur seberapa sering dan seberapa banyak Ryan diperbolehkan berada di depan kamera, tetapi orang tua khususnya telah berulang kali menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi dari anak berusia 9 tahun itu. Ibunya, Loan, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa waktu mereka terbatas dan mereka biasanya membuat beberapa video sekaligus di akhir pekan, tetapi itu terjadi 4 tahun yang lalu. Sementara itu, seluruh kehidupan keluarga menjadi pusat dari channel YouTube mereka, dan Ryan bahkan masih membuat video saat dia sedang tidak enak badan, dalam suasana hati yang buruk, atau bahkan saat demam. Para peneliti juga mengkritik fakta bahwa video Ryan tidak lagi otentik. Sebaliknya, sebagian besar video tersebut tampaknya dibacakan dari sebuah naskah atau didikte untuk diucapkan oleh ibunya. YouTuber lain seperti PewDiePie juga mengkritik konten dari anak berusia 9 tahun ini, serta meragukan bahwa Ryan benar-benar membuat video-video tersebut atas keinginannya sendiri. Tapi bagaimana menurut kalian? Dan apa pendapat kalian tentang video-video Ryan yang masih berusia 9 tahun itu? Beritahu kami di kolom komentar ya! Karena kita sudah berada di akhir video, jangan lupa untuk like dan subscribe video kami ya Sobat Epic. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di sini hanya di Story Epic.